Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pelajar Milenial, yang mana pada kesempatan kali ini masih tentang yaitu konten berjuta, yaitu belajar, berjuang, bertakwa. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Apalagi sekarang pandemi, harus jaga iman, jaga imun agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, pada kesempatan kali ini saya yaitu kedatangan tamu senior Ibnu Kecamatan Jembesari, yaitu Cak Rohim. Bagaimana Cak kabarnya Cak? Alhamdulillah baik. Siap-siap. Beliau ini merupakan mantan ketua PAC Ibnu Jembesari periode berapa Cak? Ke-6 Periode ke-6 itu tahun 2016-2018. Sebenarnya ini merupakan spesial bagi saya. Karena apa? Karena beliaulah yang mengajak saya, yang memberikan pengetahuan tentang keibnuan. Jadi seandainya waktu itu tidak ada beliau memperkenalkan Ibnu kepada saya, mungkin saya tidak akan kenal ke Ibnu sampai saat ini. Terima kasih banyak ya. Oke, hari ini kontennya berjuta dengan beliau karena memang beliau juga merupakan organisatoris Ibnu. Oke Cak, sekarang ini pandemi, walaupun PPKM akan berakhir yang kabarnya tanggal 16, kegiatan sehari-harinya sampean nih apa Cak? Kalau kegiatan sehari-hari tetap beraktivitas seperti biasa, dan namun tetap tidak lupa kita tetap patuhi protokol kesehatan. Yang mana kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita agar terhindar paling tidak untuk mencegah bersama-sama menyebarnya virus COVID-19 ini. Ya, siap. Ya gini ya, tentu saya juga sedikit tahu masanya jenengan waktu menjabat sebagai ketua, tapi tidak tahu pasti karena waktu itu saya masih baru-baru mengenal ya. Jadi mungkin selain itu juga teman-teman, baik itu teman-teman PAC Jembesari maupun PAC lain mungkin ingin tahu juga. Ini untuk masanya jenengan dulu, bagaimana sih kondisi dan situasinya pada waktu 2016-2018 waktu jenengan jadi ketua PAC ya? Kalau waktu saya menjadi ketua PAC, karena waktu itu sebelum saya rekan Muhammad Andi, ketua sebelum saya, alhamdulillah waktu itu kita diberikan 2 kader di Jambesari. Saya dengan rekan Musleh itu, saya sebagai ketua, rekan Musleh langsung menjabat sebagai sekretaris PAC waktu itu. Jadi kita membabat lagi karena pada waktu itu masanya rekan Andi di masa-masa akhir jabatannya. Kalau sebelum-sebelumnya rekan Andi ini memang salah satu ketua yang pergerakannya itu sangat masif, hingga waktu itu Makesta pertama yang dilaksanakan oleh rekan Mohandi itu jumlah pesertanya sangat cukup fantastik, sehingga melampaui dari beberapa Makesta yang dilakukan oleh kader-kader sebelum rekan Mohandi. Dan rekan Mohandi juga melaksanakan takmur waktu itu, akan tetapi dengan pergeseran kaderisasi waktu itu, sehingga di akhir jabatannya rekan Mohandi ini meninggalkan 2 kader yang dimandatkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa selanjutnya, yakni 2016-2018. Sehingga waktu itu saya terpilih dalam konferensinya rekan Mohandi, saya sebagai ketua, dan menjelang formatur kita kumpul bersama seperti biasanya formatur. Akan tetapi formatur yang pada masa saya ini berbeda, karena saya hanya tinggal berdua sama rekan Musleh. Dan IPPNU itu waktu itu memang sudah ditinggal oleh ketua IPPNU. Jadi masanya Mohandi itu memang ada ketua IPPNU, tetapi tidak eksis, tidak sampai selesai, betul. Jadi di akhir-akhir jabatannya memang nggak ada pengurus di IPPNU, sehingga saya dengan rekan Musleh itu berupaya
bagaimana IPPNU ini dilanjutkan oleh adik-adik yang memang betul-betul siap menjadi ketua IPPNU waktu itu. Sehingga waktu itu terpilih juga rekanita Anis Rudiah. Iya. Dan kemudian setelah kita dilantik, waktu itu masih sangat banyak, dan alhamdulillah waktu pelantikan kita sudah berseragam rapi, lengkap, dan alhamdulillah banyak. Berjalan beberapa bulan kemudian, tidak seperti biasa seleksi alam, hanya tinggal beberapa 1 sampai 3 yang aktif di situ. Akan tetapi kita tidak putus asa, meskipun sama sebetulnya yang dialami oleh rekan Handi waktu itu. Sama-sama IPP sudah dihubungi iya atau tidak, tapi kita tidak memutus meskipun IPNU dan IPPNU memang satu organisasi, beda wadah, akan tetapi kita tetap berupaya beriringan, karena waktu itu IPPNU masanya saya itu tidak sampai berakhir juga, ketua IPP-nya juga tidak ada. Selesai juga ya. Iya, sampai tidak selesai waktu itu. Sehingga saya dengan rekan-rekan yang di IPNU itu tidak pernah putus asa untuk terus menggandeng IPNU dan IPPNU di Jambi Sari, sehingga tidak ada memang kalau ruang kita berbeda, karena yang IPP itu untuk perempuan, yang untuk yang laki-laki. Akan tetapi kita tidak melihat itu, yang penting kita eksis, kita punya kegiatan kaderisasi kita jalan, itu yang diutamakan pada waktu itu. Sehingga bisa dikatakan saya juga sebagai ketua IPNU dan bisa dikatakan ketua IPP waktu itu. Jadi rakop berarti. Iya. Tentu kan waktu itu juga jenengan hanya berdua, nanti waktu pelantikan juga banyak, cuman kan yang berjalan hanya itu saja. Beda situasi dan beda kondisi waktu jenengan jadi ketua itu, apa saja yang sudah dilakukan? Salah satu kaderisasi yang dilakukan waktu itu seperti biasa, kaderisasi awal dalam IPNU dan IPPNU itu Makesta. Kami waktu itu mengadakan Makesta pertama yang kurang lebih kalau nggak salah itu 70 peserta yang terdiri dari beberapa PAJ yang ikut didelegasikan dalam acara Makesta itu. Dan alhamdulillah dari hasil Makesta yang dilaksanakan waktu itu ada beberapa yang sudah menjadi ketua PAJ di masing-masing kecamatan. Berarti waktu zaman jenengan sudah ada Makesta, di berbagai PAJ sudah mendelegasikan juga ya? Sudah. Untuk terkait dengan masuk ke lembaga-lembaga itu, kira-kira waktu jenengan masanya jenengan itu sudah masuk ke lembaga sudah berapa saja? Kalau ke lembaga pendidikan, karena memang tugas kita untuk mengipnukan yang tidak tahu dengan IPNU, saya tidak tahu dengan NU, dan IPPNU-an PPNU-kan yang tidak tahu tentang PPNU. Jadi kita masuk dari lembaga pendidikan yang pertama itu, waktu itu kita masuk ke Alimam, masuk ke MA, MTS juga masuk, SMK juga masuk, dan alhamdulillah karena kita membangun silaturahim, membangun jaringan kepada kepala-kepala sekolah di Kecamatan Jambi Sari waktu itu, sehingga kami diberikan kesempatan untuk membentuk PK di MA waktu itu, di SMK juga sudah terbentuk, dan di beberapa lembaga pendidikan lain. Sehingga untuk membangun komunikasi, membangun jaringan-jaringan agar kita tetap erat hubungan dengan kepala sekolah, khususnya di Kecamatan Jambi Sari, karena ini berbicara PAJ Kecamatan Jambi Sari Darussolah, sehingga kita harus memang menjalin erat hubungan dengan kepala-kepala sekolah yang ada di Kecamatan Jambi Sari. Selain itu, tidak lupa pula ada beberapa ranting. Nah, sudah ada ranting. Waktu itu belum melangkah ke ranting, tapi kita maksimalkan karena kita waktu itu mempunyai program basis
Sehingga di salah satu pondok pesantren itu kita bentuk semua, kita kader di situ, sehingga pusat kaderisasi itu terletak di lembaga itu sendiri. Sehingga nanti ketika masuk ke sekolah-sekolah lain, kita juga lakukan hal yang sama, sehingga kaderisasi bisa berjalan dengan delegasi dari masing-masing sekolah yang ada di Kecamatan Jabisari. Ya, berarti itu juga bagian dari strategi agar kaderisasi tetap jalan. Oke, mungkin itu untuk video pertama kali ini. Nanti jika kalian ada pertanyaan terkait dengan ke IPNU dan ke IPPN UAN, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.